Welcome back to channel Amawa. Bang, oke teman-teman, kesempatan kali ini Amawa mau nge-review RC. Kali ini bukan nge-review RC, tapi kali ini Amawa kedatangan ESC terbaru dari XC ESC nih. ESC yang mungkin lebih terjangkau buat teman-teman semua. Misalkan mau beli-beli brand lain tetapi dananya belum cukup. Nah, ini ada alternatif yang mungkin sangat dibutuhkan buat teman-teman semua. Mengingat ESC ini memiliki fitur plug ketiplek dengan kompetitornya nih. ESC dari XC ESC dengan sensor, dan ESC ini independen ESC, jadi dia motor dan ESC-nya terpisah, bukan yang versi combo atau yang menyatu di dalam motornya. Ini menarik banget buat teman-teman semua ketika mau mencari referensi elektrikal terbaik apa yang mau akan dipasangkan ke RC sampean nih. Ini buat teman-teman ada sedikit info lagi nih. Buat teman-teman semua yang masih dan setia dengan RC Mini Adventure, nih Om Ewa sedang mengadakan event besar, the Peaks of Event Competition Mini RC Adventure di ajang XVG Expedition Van Java Mini Competition in collaboration with Mobitrike by Mobilio. Oke, teman-teman, langsung saja nanti kita join dan ketemu langsung di ajang kompetisi yang akan diselenggarakan di tanggal 7 Juli 2026. Siapkan kit terbaikmu dan tim terbaikmu, kita fighting di acara XVJ. It's time to fight mini scale. Oke teman-teman, sekarang kita saatnya untuk mereview XC ESC dari XC ESC sendiri. Langsung aja kita cek apakah ESC ini recommended buat teman-teman semua. Cek kidot. Nah, ini teman-teman untuk ESC-nya dari XC. Ini ada dua kotak. Yang satunya adalah motor brushless sensor. Dia menggunakan sensor, dan ini adalah ESC-nya dengan tipe GL10 80 ampere, dan ini ESC yang sudah sensor juga dengan fitur FOC. Ini menarik kan? Dua part ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau di 2 jutaan saja. Buat teman-teman yang lagi cari ESC paling worth it nih, kita akan cek dulu ya teman-teman, apakah fitur ini cocok buat teman-teman semua ketika memilih atau memasukkan dapur pacu RC sampean, yang dimana dananya itu juga dipertimbangkan untuk beli part yang lain nih. Ini ESC sangat recommended sekali. Kita akan cek semua fiturnya dan kita akan bedah tuntas apakah ini layak untuk disandingkan dengan kompetitornya di harga 3 jutaan itu. Langsung aja yuk, kita akan buka dulu. Pertama sih bagian motornya dulu ya teman-teman. Dengan packagingnya seperti ini dari brand XC, dan brand ini cukup ternama di China sana ya teman-teman. Jadi buat kalangan-kalangan di luar sana, ini brand ini sudah sangat familiar sekali. Untuk packagingnya seperti ini, kotak dengan gradasi warna orange dan hijau, dan ada logo motornya di sini. Di sini full bahasanya full Mandarin. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngecek ini ESC-nya spesifikasi motornya seperti apa, teman-teman langsung download di manual booknya, nanti akan Om Ewa sertakan di bagian deskripsi. Oh ya teman-teman, terima kasih buat Mobilio RC Store yang sudah mengirimkan unit ini sehingga kita bisa melakukan deep review untuk fitur-fiturnya. Oke nih, untuk harga motor ini di angka 1 jutaan saja teman-teman. FOC dengan logo FOC-nya di sini, serta di sini ada temperatur, ada logo kecepatan, ada logo anti air proteksi. Oke lah, langsung aja ya kita buka. Oh nice, warnanya cantik banget nih. Ini warna yang sangat cantik teman-teman, bisa cek di sini. Oke, warnanya cantik banget. Ini warnanya kalau dilihat tuh bukan lagi ke kuning dan gradasi hijau, tetapi lebih ke orange ke gold ya, orange sampai ke emas-emasan gitu. Nice, kita mendapatkan seal seperti ini sealnya.
Di sini ada buku manualnya. Semoga buku manualnya ini bukan bahasa China. Ternyata bahasa China, teman-teman. Oke. Buku manualnya bahasa China. Teman-teman bisa cek langsung aja di websitenya XCESC. Jadi nanti bisa di-download buku manual yang sudah berbahasa Inggris dan bisa diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Oke, paketannya seperti ini. Di sini ada motor dengan ukuran di angka 540. Motornya 540 di 2800 kV ini. Benar-benar motor standarnya kalau misalkan Fusion Pro itu di 2300 kV. Sedangkan ada komputernya di bawahnya lagi itu di angka 1800 kV. Ini motor yang sudah menggunakan 2800 kV ini setara-setara dengan kompetitor kelas atas di angka 3 jutaan. Ada 3 kabel di sini untuk kabel polnya, pol A, B, C-nya di sini tetap yang tengah ini yang B, yang kiri kanan ini A dan C. Dan ini adalah sensor hall-nya, ini sensornya ini, makanya motor ini disebut dengan motor brushless sensor, bukan sensorless. Sensor ini A, B, C. Oke. Motornya seperti ini teman-teman, dengan nanti kalau ukurannya ya teman-teman bisa cek di sini aja. Ukuran motornya lebih detail lagi dan lebih jelas lagi di sini. Kita mendapatkan packaging cuma hanya motor dan seal saja. Oke, nice. Oh, di sini ada baut teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini tidak bisa dibuka meskipun di sini ada baut ya. Sini juga ada baut. Benar-benar dia memang di seal. Spesifikasi motor di GL540L. Oke. Sekarang kita akan coba buka untuk ESC-nya nih. ESC dari XC. Untuk packagingnya sama persis, warnanya warna kuning ke orange dengan gradasi hijau ke biru-biruan ya. Ya ini mirip ke hijau tapi juga mengarah ke biru. Ini ESC-nya di harga 1 jutaan juga nih. Kedua ESC ini kalau combo di harga 2 jutaan, teman-teman. Langsung bisa cek di marketplace langsung. So worth it apa ini? Keuntungan pakai versi yang terpisah atau independen ESC dan elektrikal ini enaknya kalau kita mau ganti motor, misalkan ini kurang kV-nya di 2800, kita mau pilih yang 3300 bisa teman-teman. Jadi tidak perlu mengganti satu paket dengan ESC-nya ya. Gitu. Terus kemudian kalau misalkan terjadi problem entah ESC entah motornya itu, jadi kita bisa beli secara terpisah, tidak harus satu paket langsung ya seperti yang combo-combo itu. Ini lebih worth it sih kalau misalkan kita check out untuk ESC dan motor yang sudah terpisah seperti ini packagingnya. Oke, ini kita akan buka. Kita mendapatkan ESC-nya sendiri dan ini sudah dikasih cooling fan loh. Wow, nice. Terus ini ada perekat 3M. Yang kecil ini untuk tombolnya dan yang besar ini untuk peletakan ESC-nya. 3M perekat. Kemudian di sini juga ada buku manual juga dan pastinya ini sudah diprediksi bakalan bahasa Cina nih. Oke, agak sedikit susah mengeluarkan buku manual ini. Oke, nice. XCESC BLDC untuk tipe motornya dan full Mandarin, cuy. Oke, teman-teman bisa baca sendiri untuk manual booknya. Nanti Om Ewa akan sertakan link yang versi manual book bahasa Inggris ya. Nanti kalau misalkan mau yang bahasa Indonesia bisa langsung diterjemahkan via AI kan juga bisa. AI. Oke, kita akan rapikan dulu teman-teman. Oke, untuk ESC-nya seperti ini. Tampilannya dan dimensinya seperti ESC branded. Teman-teman akan familiar sekali dengan dimensi-dimensi yang jumbo seperti ini ya teman-teman, karena ini kapasitasnya di angka 80 ampere dan dia support baterai sampai di 4S LiPo. Ini cukup solid dan cukup keren karena dia ada cooling fan-nya di sini. Cooling fan turbo katanya, cooling fan turbo. Wow, nice sih. Kemudian ya sayang sekali untuk soketnya ini belum terpasangkan soket XT60 atau TD-an atau soket-soket
yang lain untuk ke baterainya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mensolder sendiri untuk soketnya ini. Aduh. Oke. Kemudian fitur yang bagus dari ESC ini selain dia terpisah, ESC ini juga bisa di setup langsung via mobile phone nih. Jadi dia bisa terkoneksi langsung ke aplikasi yang sudah nanti kita harus download dulu di Play Store, juga ada di Google Play pun juga ada. Jadi pengguna Android dan iPhone juga bisa melakukan setup ESC ini secara langsung, secara live di smartphone mereka dengan koneksivitas Bluetooth. Nice ya. Jadi ESC dengan harga 2 jutaan tetapi koneksivitasnya lengkap dan kita bisa setup parameternya di lokasi, tidak perlu program card lagi, tidak perlu tambahan-tambahan alat semacam program card atau alat apa itulah yang harus dicolokkan ke sini. Tidak perlu, teman-teman tinggal nyalakan Bluetooth di smartphone-nya saja dan buka aplikasi ESC Link-nya ini, tinggal kita set parameternya di situ, klik simpan, work well sesuai keinginan kita settingannya. Nice sih, kita akan coba nyalakan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, saatnya kita akan coba ESC dari ESC ini. Nah, ini kita butuhkan adalah transmitter beserta receivernya. Kita menggunakan dari Radio Link. Kemudian namanya menggunakan baterai 3S dan ini LiPo di 100C ya. LiPo 3S 100C. Kemudian ini motornya sendiri ESC dari ESC serta smartphone untuk kita setup parameternya. Nah, sekarang kita akan wiringkan dulu teman-teman. Ini sudah kita sambungkan dengan soket XT60, jadi langsung saja kita masukkan baterainya di sini. Ini untuk baterainya sini ya teman-teman, jangan terbalik ya. Hati-hati buat teman-teman kalau misalkan mau menyambung sendiri untuk soket XT60-nya itu, warning yang pertama tidak boleh terbalik ya. Oke. Ini sudah terwiring untuk baterainya. Kemudian di sini ada motornya teman-teman. Ini kita pasangkan sensornya dulu. Ini sensor Hall-nya. Kita masukkan. Oke, nice. Kemudian kita masukkan juga 3 kabel pol A, B, C nih. Yang A ya ikut A, yang B juga ikut B, yang C juga ikut C, langsung ke soket di ESC-nya langsung ya. Oke, seperti ini. Wiringnya sangat mudah teman-teman. Jadi dari baterai, ESC, terus kemudian ke motor. Dan motornya ada 3 kabel plus 1 kabel sensor, serta ini ada 2 kabel receiver di ESC-nya ini. Nah, untuk yang warna kuning, kuning ada merah, ada coklat, ini adalah kabel X-Bus. Ini fungsinya ketika teman-teman menggunakan jalur untuk melakukan settingan secara manual dengan cara melakukan atau mencolokkan kabel dari X-Bus ini ke receiver yang sedang tidak terpakai atau channel yang tidak terpakai dengan fitur potensionya. Jadi kita bisa melakukan settingan program secara manual tanpa mematikan ESC ini. Dengan fitur ini kita bisa mengubah settingan lewat jalur remote langsung. Kita bisa melakukan settingan super rem pakem dengan drag force, kita bisa atur. Kemudian kita juga bisa mengaturnya menjadi zero rollback. Mobil bisa terpaku di tanjakan curam tanpa merosot sedikit pun, itu juga bisa. Pengaturan canggih lainnya juga bisa. Torque compensation seperti biar tenaga motor tetap stabil meski medan semakin berat juga bisa kita lakukan secara manual. Adjustingnya, turbo timingnya juga kita bisa menambah nafas atau kecepatan ekstra di jalan yang lurus dengan diatur secara manual. Brake acceleration juga kita bisa mengatur seberapa galak tarikan gas dan seberapa halus remnya, ini juga bisa kita atur secara manual jika kabel ini terkoneksi ke receiver dengan tombol potensio. Nice, baru kita nyalakan. Nah, ini pertama kali nyalakan harus dikalibrasi dulu teman-teman, karena agar dia bisa membaca throttle ini baik maksimal reverse dan maksimal speednya itu terbaca, serta posisi netralnya itu juga akan terbaca oleh ESC ini dengan baik dan benar ya, karena beberapa remote kan memiliki nominal nilai netral, nilai high speed dan nilai max speed untuk reverse-nya itu sendiri-sendiri. Jadi untuk mengkalibrasinya itu sangat mudah sekali. Kita tinggal nyalakan transmitternya, terus dorong tuas throttle ini untuk mundur maksimal, mundur mentok, baru ini kita nyalakan ESC-nya.
sampai lampu warna ini sudah berhenti, kemudian kita tarik maksimal sampai dia berhenti bunyi seperti ini, dan kita tuasnya di netralin. Nah, selesai sudah untuk dia membaca kalibrasi throttling di remote ini ya. Jadi teman-teman, untuk melakukan kalibrasi menggunakan remote model apapun, baik Dumbo RC dan lain-lain, itu dengan metode yang sama. Jadi kita akan cek dulu teman-teman. Ya, dia sudah berespon. Maksimal speednya seperti ini. Oke, nice. Kita akan coba untuk maksimal reverse-nya ya. Reverse-nya berarti lebih kenceng. Harusnya ini modenya mode reverse. Jadi nanti ini kita harus dibalik dulu ya teman-teman. Harusnya mode kencengnya itu mode saat dia maju seperti ini ya. Mundurnya tuh harus pelan. Oke. Untuk fitur-fiturnya ESC ini teman-teman, dia sudah support di 80 ampere ESC ini. Kemudian dia menggunakan heatsink yang sudah aluminium juga. Dia bisa baik menghantarkan panas. ESC ini tidak mudah untuk overheating karena selain dia menggunakan heatsink yang banyak serta alur-alurnya, gurit-guritan heatsink itu banyak di semua sisi, dan dia ditambahkan cooling fan yang secara otomatis dia akan nyala ketika ESC ini sudah terdeteksi panas. Jadi ESC ini memiliki sensor suhu yang mendeteksi heatsink ini panas. Ketika suhunya sudah mulai panas di angka 70 sampai 85 derajat Celcius, kipas cooling fan ini dia akan langsung bekerja mendinginkan ESC tersebut. Dan motor ini juga terbuat dari aluminium penghantar panas. Jadi ketika ESC ini sudah bekerja maksimal dengan mengeluarkan arus maksimal di 80 ampere dan diterima oleh motor juga bekerja secara maksimal, akan mengeluarkan energi panasnya juga, mengeluarkan energi panas dan disalurkan di bagian cover dari motor ini yang sudah terbuat dari aluminium yang bisa menghantarkan panas, sehingga motor dan ESC ini tetap dalam kondisi senyap dan adem ayem nih. Oke banget ya. Kemudian teman-teman, untuk ESC ini sudah juga menggunakan 2 kapasitor di sini. Ini sangat baik ketika kita mau melakukan punch di tenaga paling awal. Jadi tenaga paling awal itu akan terbantu kapasitor, karena kapasitor fungsinya untuk menyimpan arus sementara ketika kita butuhkan arus yang banyak secara mendadak atau hentakan arus, itu dia masih ada sisa-sisa arus yang tersimpan di kapasitor ini untuk disalurkan dulu. Jadi kalau kita melakukan punch itu, tenaganya itu bisa terisi terus itu loh teman-teman. Karena kadang baterai ini mensuplainya itu tidak sebesar kalau misalkan kita memiliki baterai yang nilai C-nya kecil kan, baterai kan kadang ketika kita mau nge-punch tenaga gitu, dia tidak serta-merta langsung mengaruskan langsung sekaligus nyentak banyak ya teman-teman. Jadi dibantu dengan elko ini, otomatis motor kita tersuplai arus secara kontinu dan instan sesuai kebutuhannya langsung ya. Nah sih untuk XC ESC ini. Kemudian fiturnya lagi, ESC ini juga sudah anti air. Tentunya ini sudah fitur yang bagus karena kita nggak perlu repot-repot lagi mau waterproofing cooling fan ya. Cooling fan ini nanti kalau kena air gimana? Tenang teman-teman, cooling fan ini juga sudah terklaim anti air sampai tercelup-celup. Jadi teman-teman aman sih menggunakan cooling fan-nya ini. Tapi kalau teman-teman menggunakan RC-nya di medan-medan yang berlumpur dan berpasir, nah ini harus dihati-hati karena cooling fan ini bisa saja macet karena hambatan atau ada pasir yang masuk ke dalam bilah-bilah kipasnya, sehingga bilah kipasnya itu seret ya melakukan putarannya itu. Ya itu bisa jadi cooling fan-nya macet nih ya. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau kita main RC di sungai yang penuh dengan pasir pasir biji besi gitu ya teman-teman, yang dia akan kena magnet, dia akan selalu nempel ya. Itu harus hati-hati. Kalau misalkan mainnya di lumpur sih masih aman, main di air ini masih aman sekali. Oke teman-teman, kita akan coba bedah fiturnya yang ada di smartphone kita ya. Kita bisa download dulu aplikasinya via App Store. Nah nanti teman-teman tinggal ketikkan saja XC-Link ya, seperti ini XC-Link. Yap, tinggal di download aplikasinya XC-Link. Kalau sudah di download tinggal kita open saja. Nah di sini ada parameter dan kita bisa hubungkan via Bluetooth di sini teman-teman.
Oke teman-teman, ternyata untuk kita mengoneksikan ESC ini kita harus buka aplikasinya. Nah, di aplikasi ini langsung kita tekan aja tombol Bluetooth di sini ikonnya. Dia akan men-scan device ya. Nah, dia ada muncul XCGL106463 ini seriesnya ini. Jadi kita tinggal klik aja di sini. Bluetooth connecting. Yep, ini sudah terkoneksi dan ini ada logo Bluetoothnya berwarna biru. Oke, nice sih. Di sini kita bisa setup parameter beberapa teman-teman. Misalkan di sini running mode-nya forward and reverse. Oke ya, ini running mode-nya forward and reverse. Kemudian ada LiPo Cell auto, BSC-nya kita dikasih di dua pilihan saja, di 6 volt atau di 7,4 volt versi high voltage-nya si XC-ESC. Kemudian cut off voltage-nya kita bisa di 3,1 atau 2,9 atau 3,2 per sel. Oke, ini per selnya teman-teman. Jika nanti ada beberapa sel dari baterai ini sudah off, sudah limit, dia akan cut off secara otomatis, tidak akan melanjutkan kinerja dari ESC ini. Jadi aman untuk baterai LiPo, karena baterai LiPo kan tidak boleh dihabiskan, dia hanya boleh dikuras sebatas minimalnya dia saja di angka 3,2 volt per sel. Kemudian untuk rotasinya, nah ini bisa kita reverse dan kita ganti ya. Ini masih di CW, kita akan ganti ke CCW. Oke, kita coba ganti dulu. Kita sudah ganti teman-teman, tapi ini belum klik simpan ya teman-teman. Oh, kita klik save. Jadi nggak fungsi. Apakah harus di reboot? Oke, kita akan coba reboot teman-teman. Oke. Ush, kencang amat. Oke, untuk putarannya kembali, cuma memang dari kita sambungkan lagi untuk koneksi Bluetooth-nya. Putarannya dia akan berbalik arah teman-teman, dari tadinya searah jarum jam dia jadi berlawanan jarum jam, cuma max speed-nya ini masih kenceng yang mundur. Oke, kita coba ya di sini ya teman-teman, kita akan cek rotasinya. Untuk torque compensation ini apa teman-teman? Nah, torque compensation ini maksudnya adalah fitur untuk menjaga kekuatan dorongan saat mobil menabrak rintangan atau beban berat. Semakin tinggi levelnya, maka semakin kuat tenaga motor untuk mempertahankan putarannya. Oke, seperti itu ya. Ini ada di level 4, kita bisa naikkan sampai ke level 5. Simulation of Niteya. Ini apa lagi? Ini adalah untuk mengatur seberapa jauh mobil tetap meluncur saat gas dilepas. Nilai tinggi membuat mobil terasa seperti memiliki bobot berat, meluncur jauh, dan nilai rendah cocok untuk tipe crawler atau berhenti cepat. Oh, ini semacam kayak kalau kita di motor 2 tak itu ya teman-teman. Ketika kita lepas gas, kita lepas, dia motornya masih ada putaran sentrifugal yang tersisa gitu ya. Oke, nilainya tinggi berarti dia akan membuat mobil terasa lebih berat. Nilai tinggi membuat mobil terasa lebih bobot dan berat. Oh, nilai tinggi dia akan loss ya teman-teman. Kita cek ya, nilainya di level 4, kita save. Oh, setelah kita save, motor memang benar-benar wajib di reset. Oke, kita akan reboot dari sini. Oke teman-teman, setelah kita mengeset parameter seperti ini, memang kita wajib melakukan save, kemudian kita wajib mereboot dari sini. Tidak perlu kita mematikan manual ya, kita bisa reboot dari aplikasi ini. Oke, kita akan cek di simulation of Niteya. Oke, dia masih ada weng gitu ya teman-teman. Maksimal drag force ini kita bisa set ke level 1 aja ya teman-teman. Untuk simulationnya ini, untuk drag force-nya ini adalah
rem. Oh, ini rem ya, rem yang bekerja otomatis saat posisi gas netral. Oh, biasanya kalau gas netral kita save dulu. Gas netral, oh ya, dia perlu diribut lagi ya. Gas netral, dia akan ngerem otomatis. Oke. Nice. Dia akan mempertahankan gasnya ya. Semakin tinggi angkanya, bisa membuat ban terkunci. Oh, nice. Tapi hati-hati teman-teman, untuk drag force ini akan pengaruh juga ke gear. Jadi kalau misalkan ini di setup tinggi, ketika RC ini jalan, kemudian kita berhenti mendadak, maka sistematis dia akan mengerem secara pakem, dan ini akan berdampak juga kepada gear yang menahan gaya sentrifugalnya. Ketika ini kenceng dan dihentikan secara mendadak, gear itu akan risiko untuk rompal kalau gearnya belum heavy duty atau gear yang kuat ya. Ini harus hati-hati juga, dan ini juga bermanfaat ketika kita menanjak dan kita berhenti di tengah-tengah, tinggal kita lepas gas aja di posisi netral, RC akan berhenti diam di tengah gitu. Jadi dia agak akan melorot. Oh, nice sih. Kemudian ada maksimal torto. Ini ada maksimal brake force juga sih sebelumnya. Mengatur seberapa pakem rem saat Anda menekan tuas rem penuh. Oh. Berarti kalau kita tekan ruas rem, misalkan ini ada remnya. Ini kalau kita settingnya kan forward and reverse. Nah, kita bisa setting juga forward and brake. Jadi kalau kita tekan brake secara penuh, remnya juga akan secara penuh makem gitu ya teman-teman. Ini cocok untuk RC-RC drift atau RC-RC rally. Ketika kita butuh rem gas, inersianya kita jalankan biar dia melincir, dan kita bisa tekan rem itu pelan-pelan seperti ini, ngik gitu. Itu nice sih. Kalau untuk RC off-road kita nggak perlu inersi apa tadi yang vector kita nggak perlu simulasi inertia, kita nggak perlu sih. Kemudian di sini ada Mach Torto. Nah, ini membatasi kecepatan maksimal mobil saat maju, cocok digunakan untuk mobil di. Oh, ini maksimal tortonya kita bisa juga setup di ESC ya teman-teman. Oh, ini maksimal tortonya di angka 100%. Wow, nice. Kemudian maksimal reverse-nya kita bisa set di angka 50%. Ini kita set 50%. Oh, ini aja yang kita balik ya teman-teman. Maksimal total ini kan dia speed ya, kita set, dan maksimal reverse ini kita set ke 100. Oke. Harusnya ini sudah membuat depan dan belakang mundurnya ini sudah berbeda daripada tadi. Ini nggak bisa berfungsi karena kita belum reboot. Kita harus reboot dulu. Nah, kita akan gas kenceng ya. Kita coba tahan dulu. Oke, mundur. Nah, ini sudah soft teman-teman di sini. Jadi untuk mundurnya dan majunya ini kita balik di sini juga bisa. Jadi maksimal throttle dan maksimal reverse-nya kita bisa atur di sini. Kemudian untuk akselerasi, ini untuk mengatur seberapa cepat motor mencapai kecepatan penuh dari posisi diam. Nah, ini kalau kita misalkan dari posisi diam terus kita gas becek, itu dia bisa langsung mencolot dengan beberapa tingkatan level, dari level terendah level 0 sampai ke level 12. Jadi kalau kita misalkan mau tenaga punch dari level 0 langsung becek, itu dia langsung kecepatan penuh ke 12 langsung teman-teman. Wow, nice sih. Kemudian ini ada turbo teaming. Turbo teaming memberikan dorongan kecepatan ekstra di atas batas normal saat gas ditekan penuh di lintasan lurus. Wow, nice. Membuat motor berputar lebih cepat namun juga jauh lebih panas. Ya, ini memaksimalkan kinerja puncak motornya ketika kita butuh tenaga turbo. Jadi ada turbo teamingnya nih teman-teman. Beberapa level di sini juga ada turbo delay juga. Ini juga kita bisa atur untuk mengatur seberapa lama Anda harus menahan gas penuh sebelum turbo itu diaktifkan. Ketika turbo itu diaktifkan, cek, becek, motor akan ngegas itu ada timingnya atau ada delaynya, tidak langsung serta-merta. Jadi cek, nah ini baru kita bisa atur seberapa delay. Mau di 1 detik
0,03 detik atau sampai ke 0 maksimal di 1 detik teman-teman, maksimal di 1 detik. Bisa sampai parameternya di 0,0, paling cepat itu 0,01 detik saja. Nice sih. Neutral range. Nah, neutral range itu memberikan nilai netral ya. Netral mengatur seberapa sensitif posisi tengah pada tuas remote. Jika mobil suka jalan sendiri tapi tidak ditekan sama sekali, nah naikkan nilai persentasenya ini. Ini di angka, defaultnya di angka 7%. Oke, untuk cooling fan ini juga bisa kita aktifkan dengan always on seperti ini. Kita kalau always on kita save ya. Nah, dia akan menyala terus seperti ini. Atau kita setup ke temperatur kontrolnya saja. Kita save, dia akan nyala ketika temperaturnya itu tinggi. Nah, di sini ada sistem parameter ECBUS-nya ya. Ini kita bisa mapping ke sampai 15 ESC secara independen, bisa dalam satu kit robotik atau satu kit elektrikal lain. Di sini ada motor Parden. Ini kita tidak bisa hubungkan teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada koneksi juga. Nah, koneksinya dengan ini, passwordnya kita bisa setting sendiri teman-teman. Kita bisa atur atau ubah passwordnya. Kalau secara defaultnya passwordnya di 1234 ya. Kemudian kita juga bisa update firmware-nya di sini. Coba kita lakukan firmware update. Wah, ini juga ada updating firmware teman-teman, ditemukan firmware update. Jadi semoga nanti ada pembaruan terbaru. Misalkan ada terjadi bugs program dari ESC ini, kita bisa lakukan penyempurnaan dengan cara update firmware-nya untuk firmware yang terbaru. Ini bagus juga teman-teman. Dimana ESC lain seperti motor-motor kompetitornya itu belum ada upgrade firmware. Mungkin ada upgrade firmware manual yang harus dicolokkan ke komputer, juga itu lebih ribet lagi. Kalau dengan versi konektivitas wireless Bluetooth seperti ini, sepertinya lebih enak teman-teman, karena tinggal kita cek update firmware seperti ini, dia akan mengupgrade firmware-nya secara langsung ya. Tapi enak juga sih, nice sih. Ini di FinFET hardware versinya versi 1.0, boot versinya 1.0, firmware versionnya di 11.21 nih. Available versionnya juga banyak. Database-nya nih juga ada di tahun 2026 bulan Februari tanggal 9. Nice sih. Untuk informasi ESC ini sih cukup kompleks, cukup banyak fitur di harga 2 jutaan teman-teman. Sangat cocok sekali kalau menurutku ya. Dimana RPM-nya oke, KV-nya juga oke. Di sini juga ada data record. Nah, ini data record teman-teman. Kalau kita misalkan gas, ini akan terbaca di sini grafik-grafiknya semua. Nah, ini juga cocok ketika RC ini jalan. Jadi RC ini jalan, kita bisa lihat tuas gasnya, kita bisa lihat throttle-nya, speed RPM-nya, suhu ESC-nya, suhu motornya pun juga akan terbaca. Reverse speed RPM-nya pun juga akan terbaca teman-teman. Voltase yang masuk juga akan terbaca. Ampere yang masuk pun juga akan terbaca. Dan ini terbaca secara real time loh. Nice banget sih. Kalau teman-teman suka lebih mengulik tentang tenaga ESC ini dan seberapa jauh RC kita berjalan dan seberapa jauh settingannya kita mau dilakukan tuning up yang secara spesifik dengan melihat database RC ini jalan, ini cocok banget ESC ini, karena di sini ada data record yang sudah secara live itu bisa kita lihat secara langsung. Kemudian di sini juga ada sistemnya, di sini language-nya kita bisa ganti ke bahasa Cina dan bahasa Inggris saja. Beberapa untuk kelebihan ESC ini yang secara umum ya teman-teman bisa dilihat nanti di buku manualnya. Kita bisa cek juga untuk ESC ini tuh sudah memiliki sensor. Kelebihannya ya sensor FOC, Field Oriented Control, di mana dia memiliki sensor hal di situ. Nah, ini apa toh sensor hal? Kalau teman-teman kemarin sudah menyimak penjelasan Ewa tentang elektrikal, sensor hal itu merupakan suatu alat atau chip
di mana alat ini bisa mendeteksi posisi rotor, posisi medan magnet yang ada di rotor, karena dia kan ada di dalam, magnetnya ada di dalam rotornya ya. Jadi rotor ini sekaligus dia ada magnet dan dikelilingi oleh beberapa kumparan. Nah, di kumparan itu ada satu sensor hal yang nyempil di tengah-tengah kumparannya masing-masing. Ya, sensor hal itu ada banyak teman-teman yang dihubungkan dengan kabel sensor ini. Dia akan mendeteksi kalau misalkan rotor itu macet. Dia akan mendeteksi posisi kutub magnet motor itu macet di posisi mana, dan dia akan mengirimkan sinyal itu ke ESC, dan ESC akan menembak langsung ke titik kumparan di mana motor itu posisinya berhenti, atau posisi kutub medan magnet di rotor itu dia berhenti. Secara otomatis sensor FOC ini tidak akan membiarkan motor ini berhenti teman-teman. Jadi teman-teman harus notice juga kalau misalkan ketika kita gas RC nggak jalan, itu jangan langsung kita gas lagi ya. Matikan ESC-nya, cek power terrain-nya, cek kopelnya, cek gardanya, cek gearbox-nya. Siapa tahu ada problem di situ. Misalkan gear rontok, dia nyempil di gear dan gear-gearnya tidak bisa berputar, dia menghalangi motor dan motornya itu benar-benar tidak mau jalan. Nah, kalau kita paksakan jalan, maka yang akan rusak adalah si motornya ini. Motor atau ESC-nya juga bisa terdampak, teman-teman. Kalau motornya dia akan overheat karena kan ketembak terus ya. ESC-nya juga akan terdampak, nanti medan magnetnya juga akan rusak juga nih untuk sensor halnya yang ada di kumparan motornya ini ya. Itu akan membuat kerugian kita sendiri. Jadi teman-teman nih, kalau sudah memiliki motor atau dinamo sensor dengan fitur FOC, Field Oriented Control, itu teman-teman harus harus hati-hati, harus aware terhadap RC-nya sendiri. Kalau RC-nya itu digas nggak mau jalan, jangan digas lagi, jangan mencoba-coba sekali-kali melakukan tarik throttle lagi teman-teman. Jangan. Matikan RC-nya, cek apakah roda itu berputar dengan baik atau benar dengan cara diputar manual. Nah, itu adalah mekanisme cek terbaik untuk mengecek power terrain kita bermasalah atau enggak. Ya, ini menyelamatkan motor dan ESC juga teman-teman, karena sejatinya motor dengan fitur-fitur sensor FOC, Field Oriented Control, itu tidak akan membiarkan rotor itu berhenti. Ingat teman-teman, tidak akan membiarkan rotor itu berhenti apapun yang terjadi. Jadi kalau misalkan kopel patah, dia akan ngancing, power terrain-nya berhenti dan macet, motornya akan bisa kena damage. Kalau misalkan kita nggak kita tetap becek gasnya, ini akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terbakar, berasap dan lain-lain gitu teman-teman. Oke gitu teman-teman, untuk ulasan ESC dan motornya serta ulasan fitur-fiturnya semua dari brand ESC ini, kalau menurutku ini well sih teman-teman, kalau di harga yang sangat murah daripada kompetitor-kompetitor lain di harga yang jauh lebih mahal, dan ini memiliki fitur yang kompleks juga. Bahkan dia juga dikasih fitur parameter via Bluetooth, dan kita juga ada log datanya juga di situ. Kita bisa ubah parameternya, itu ada 18 parameter yang bisa kita ubah, dan ESC ini juga sudah mendukung FOC, Field Oriented Control. Kita bisa mengganti motornya ini ketika motornya ini dirasa kurang kenceng lagi di angka 2800 kV, kita bisa naikkan ke 3300 kV dengan ESC yang masih stucknya atau masih menggunakan GL nih 10 nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menggunakan ESC dan motor terpisah, kita bisa memilih motor suka-suka, ESC yang suka-suka juga, dan ESC ini juga sudah support ke 4S baterai. Jadi baterai dengan 4S bisa tercover lebih baik lagi di ESC ini, dan motor jauh lebih buas lagi, buat tenaga yang jauh lebih maksimal lagi. Gitu teman-teman, terima kasih buat yang kalian nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat yang sudah like dan subscribe. Buat teman-teman yang mau cari referensi ESC dan motor untuk electrical kitnya, rekomendasi sekali kalau misalkan teman-teman di budget terbatas di angka 2000-an, ESC ini menjadi sebuah pilihan yang bijak sih kalau menurutku, karena fiturnya lengkap semua seperti kompetitornya, dan ESC ini juga ESC handal. Terima kasih dan see you next time. Bye.
lagi cek baterai, ayo kita unjuk gigi. Pemula senior kabeh podo wae, nyalakan remote siap terabas jalure. Tanjakan turunan batulan empuran, ora masalah tetep gaspol kawan. Rungkat site emang kui wes panganan, ada omewa untuk cari bantuan. Me arateran custom moto gado-gado, kabeh ditompo kene siji komando. Seduluran sak lawase kumpul kabeh konco, yen lagi rungkat Thailand terise hono. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampai meletre. Asik lali waya, sing penting ngerti bojone. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampai meletre. Unit nganti rungkat, sing penting ono kancane. No rungkat no happy, masih no RC no hoki. Buka sitek, cheers. Rungkat kui tetep ono obate, ra usah sambat nikmati wae prosese. Sing penting kumpul seneng atine, muli mabar wis ilang beban uripe. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampai meletre. Asik lali waya, sing penting ngerti bojone. Pasang baterai, nyalakan RC, gas sampai meletre. Unit ganti rungkat, sing penting ono kancane. Karakteran custom opo gado-gado, kabeh ditompo kene siji komando. Seduluran sak lawase kumpul kabeh konco, yen lagi rungkat pilot terise ono. Omewa community, satu hobi, satu hati, satu rasa, satu RC.